Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Muslih Channel, muhibbin muhibbat di mana saja berada. Subhanallah. Hari ini Kang Muslih Channel ini sangat bangga sekali, bahagia sekali karena berada di kantornya para alim ulama, tepatnya kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan di hadapan kita semua ada Ketua PCNU Jakbar. Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Beliau Ketua PCNU Jakarta Barat, Bapak Haji Agus Salim SE. Masya Allah. Ini lagi santai atau bagaimana Pak Haji? Lagi santai. Lagi santai. Habis acara rapid test di sini bakal warga sekitar. Oh, ada rapid test. Rapid test buat warga sekitar sini. Berapa hari rapid testnya Pak Haji? 2 hari. 2 hari. Tanggal 7, tanggal 8 Oktober. Tanggal 7, tanggal 8 Oktober. Sekarang terakhir udah. Jadi rapid test untuk warga sekitar. Warga sekitar. Tapi tentunya tidak hanya untuk Jakarta Barat ya. Ya. Jadi mencakup siapapun. Itu rapid test tentu dalam rangka pengecekan agar warga tetap sehat, ya, tidak terpapar virus COVID-19 gitu ya. Itu memang bentuk kepedulian NU kepada warga atau memang ya sengaja pengen rapid itu? Itu program NU Jakarta Barat. Program NU luar biasa. Ini kalau udah bicara program, kira-kira program apa aja yang sudah dikerjakan oleh PC Jakarta Barat, Pak? Banyak sudah. Ya, penyemprotan, ya rapid test, ya MKNU, konsolidasi organisasi. Setelah kita mau bikin konferensi MWCNU Jakarta Barat. Banyak. Masya Allah, programnya sangat banyak. Program yang sudah dikerjakan begitu banyak Pak Haji. Ini emang dari pelantikan itu sudah berapa bulan kok sudah banyak program yang dikerjakan? Kita dilantik bulan Desember. Bulan Desember tahun 2019. 2019, sekarang bulan Oktober, berarti ya 10 bulan ya. 10 bulan sudah banyak program, ini sangat luar biasa sekali. Baik. Alhamdulillah. Begini Pak Haji, saya ini salah satu orang yang sangat memperhatikan Ketua PC Jakarta Barat, seorang Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini apa dan siapa ini kok bisa memimpin NU Jakarta Barat? Ini Pak Haji sendiri ini asli Jakarta atau bagaimana Pak? Saya lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Orang tua Kulon. Orang tua Kulon. Baik, baik. Terus berkiprah di NU ini sudah berapa tahun Pak Haji? Dari tahun 91 saya di IPNU. 91 itu masuk ke pengurusan apa Pak Haji? IPNU. IPNU. Ikatan Pelajar NU. Ikatan Pelajar NU. 91 masuk 2000, 2010 dan 2020 2019 menjabat Ketua PCNU Jakarta Barat. Ya. Karena untuk menjadi tanfidiyah kelas PC itu kan tidak sembarangan Pak Haji. Katanya begitu. Katanya begitu. Baik. Nah, makanya begini Pak Haji. Saya ingin mengulik dari pemahaman Pak Haji antara NU dan Indonesia. Karena kalau saya baca di beberapa dunia maya, di dunia IT, baik baca di buku, itu selalu ada yang menyampaikan kalau sudah bicara Indonesia, yaitu bicara NU. Kalau sudah bicara NU, yaitu Indonesia. Itu kalau menurut pandangan Pak Haji bagaimana Pak Haji? Kalau kita bicara Indonesia, maka kita harus wajib ikutkan bicara tentang NU. Secara jamiah, secara jamaah, dan secara kepedulian, secara kiprah NU terhadap Indonesia. Tapi saat sekarang ini menurut saya kalau kita bicara NU maka kita harus berani. Kalau kita bicara NU maka kita bicara dunia. Kita bicara NU, bicara dunia. Iya. Udah nggak Indonesia lagi Pak lagi. Masya Allah, luar biasa saudara. Karena memang ternyata pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini sangat diterima di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Karena kita terkenal sebagai Islam yang
membawa Islam yang rahmat alamin secara jelas dan tegas. Jelas dan tegas ya, karena memang model ceramah merasa paling benar, caci maki orang yang sifatnya fitnah atau hoax itu di NU bukan model NU itu. Bukan model NU. Saya berani katakan kalau ada kiai atau ulama yang ceramahnya seperti itu maka dia bukan NU. Karena berarti dia tidak memahami fikroh harokah NU secara utuh, secara kafah. Baik. Untuk itu sekarang kita harus berani kepada publik, kalau ngomong NU kita harus ngomong dunia. Ngomong NU kita ngomong dunia. Kalau kita ngomong Indonesia maka kita wajib ngomong NU. Kita Indonesia wajib ngomong NU. Coba dipaparkan NU ngomong dunia. Nah. Tapi ngomong Indonesia ngomong NU itu coba. Kalau kita ngomong Indonesia harus ngomong NU. Keterlibatan NU secara jamiah, secara harokah dan jamaah dan para pendiri NU terhadap dirinya Republik ini, NU itu lebih terasa dan lebih kental dan memang sudah membuktikan bahwa NU berjuang bersama-sama dengan para pejuang yang lain, entah tentara Indonesia, entah pejuang lain, untuk bagaimana mempertahankan Republik Indonesia ini. Karena muasis kita, Hartun Sheikh Haji Hasyim Asy'ari itu adalah salah satu tokoh karismatik sebagai kiblat ketika para panglima perang Indonesia untuk melakukan apa, maka beliau akan datang ke Mbah Hasyim untuk minta petunjuk dan arahan harus bagaimana. Itu yang sangat luar biasanya sehingga bicara Indonesia, bicara NU. Bicara NU. Nah sekarang kalau bicara NU ya bicara dunia. Nah, sekarang ini NU itu pemahamannya sudah hampir diterima di masyarakat dunia. Karena setahu saya PCINU, pengurus cabang istimewa di dunia sudah banyak. Saya nggak tahu berapa, artinya sudah banyak, lebih dari 50. Dan warga negara yang ada PCINU di sana itu sangat welcome terhadap NU. Terhadap NU otomatis ajarannya lah ya. Ajarannya. Iya. Karena NU itu tadi terkenal sebagai pembawa orang-orang yang santun lah. Santun. Memberikan kesejukan. Ya. Jadi ketika menyampaikan ceramahnya bagaimana supaya kita tetap sama-sama saling asa-asi dan masuk, tidak saling menjustifikasi ini salah, apalagi yang sering ini kafir gitu ya. Itu metode atau hierarkinya para pendakwah NU. Pendakwah NU. Enggak memvonis ente neraka, ente surga, enggak gitu NU. Kayak punya milik sendiri gitu kayaknya, ya neraka ya. Iya, kayaknya dia punya kunci dia. Masya Allah. Itu nggak boleh di NU. Nggak boleh di NU. Sangat Terus kita akan kembali begini Pak Haji. Ketika bicara NU, itu ya. Tapi kan kalau dilihat akhir-akhir ini di Indonesia saja, ini malah NU yang notabene dulu ketika para panglima perangnya, ketika akan bagaimana menyerang Belanda yang ada di Yogyakarta, Belanda yang ada di Surabaya, ini sowan dulu ke Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana Mbah Hasyim nunggu keputusan dari Cirebon dan segala macamnya. Tapi kepala sekarang banyak kelompok-kelompok lah bahasanya gitu, yang malah memojokkan NU. Seakan-akan NU itu sudah tidak Indonesia, tapi NU berpihak kepada yang kapitalis lah, yang sekularis segala macam. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Haji? Kalau saya melihat, mudah-mudahan ini mendekati tentang prediksi saya. Yang pertama, kalau ente pengen top menjadi dai, ente pengen terkenal menjadi politikus, atau ente pengen terkenal menjadi selebritis atau apa namanya, maka awalnya ente harus serang NU atau orang-orang NU. Oh, kalau pengen hebat, terkenal, mantap, antem NU. Antem NU. Wow. Antem Jamiah NU atau orang-orang NU. Pokoknya ngomong NU nanti jadi terkenal. Jadi terkenal. Contohnya NU pembela kafir, NU pembela non muslim, NU pembela orang-orang yang tukar korupsi. Itu malah terkenal. Malah YouTube-nya lebih banyak daripada punya ente. Waduh, kamu sering kena. Emang benar juga sih. YouTube-nya jadi nggak naik-naik karena saya orang NU apa ya? Tapi kayaknya nggak begitu Pak Haji maksudnya ya. Terus maksudnya bagaimana itu Pak Haji? Iya, itu yang pertama. Saya punya analisa aja. Yang pertama gitu. Yang kedua, NU ini sebenarnya menurut kelompok lain adalah ancaman.
NU menurut kelompok lain adalah ancaman. Ancaman baik dalam hal penyebaran ubudiyahnya maupun dalam hal meraih kekuasaan. Ubudiyah dan kekuasaan. Contoh ubudiyah, Pak Haji. Nah, mereka kan sekarang kan ubudiyahnya kan untuk supaya diterima di jemaahnya atau lingkungannya, maka dia harus menjelekkan ubudiyah yang sudah ada zaman dulu yang di masyarakat Indonesia adalah ubudiyah NU. Contohnya yang namanya tahlil gak ada zaman Nabi, maka itu bid'ah. Bid'ah. Contohnya zaman Nabi kunut itu bid'ah. Ziarah kubur itu bid'ah. Ya. Begitu modelnya. Ya. Jadi terus kalau hierarki tentang kekuasaan bagaimana? Kalau tentang kekuasaan, bahwa NU itu terkenal ketika kiai ulama karismatik sudah mengatakan satu komando untuk arah politik ke arah timur atau ke barat, maka semuanya akan ikut sami'na wa ta'na. Itu kelebihan NU yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Masya Allah. Kelebihan NU ketika kita ngomong A maka ikut A. Maka yang lain kepingin bagaimana supaya bisa menjadi NU. Nah, ketika sekarang kita bicara dunia, Pak Haji. Kalau tadi ngomong NU adalah dunia. Nah, dunia menerima yang terkenal NU adalah moderat. Ya. NU adalah tawazun, iktidal. Nah, sekarang masyarakat dunia yang kita lihat di Jazirah Arab, di Arab Saudi sana itu kan bentar-bentar perang, bentar-bentar bom, kan gitu. Kalau Indonesia alhamdulillah karena memang hierarkinya itu adalah para alim ulama NU, maka aman-aman saja. Nah, diterimanya di sana sampai NU itu adalah dunia itu salah satunya di mananya, Pak Haji? Banyak duta besar yang Timur Tengah itu datang konsultasi ke PBNU. Saya pernyaksikan waktu itu bahwa mereka ingin sekali ikut cara hidup atau cara bergaul atau cara ubudiyah ala NU, karena di sana menurut mereka ada kesejukan, ada kenyamanan. Ibadah ala NU ada kesejukan, ada kenyamanan. Ada kenyamanan. Nah, artinya bahwa kiblat dunia khususnya orang-orang Islam itu ingin seperti kiblat yang dilakukan oleh NU di Indonesia. NU di Indonesia. Jadi model ibadahnya orang Indonesia yang gampang-gampang tahlil ya, Pak Haji, gampang kenduri karena ada silaturahmi, ada hubungan sosial. Ini ingin dipraktekkan di Timur Tengah. Karena Timur Tengah nggak ada seperti itu. Karena ngomong-ngomong, Pak Haji sudah pernah ke Timur Tengah apa belum? Saya sudah, Pak. Sudah umroh, Pak Haji. Iya. 2 kali, Pak. 2 kali, Masya Allah. Baik Pak Haji, ini sangat ilmu. Sore ini saya dapat ilmu yang sangat luar biasa. Bicara NU, bicara dunia. Bicara Indonesia, bicara NU. Artinya Indonesia dan NU nggak bisa dipisah. Tapi kalau ngomong NU, sekarang NU dipercaya oleh dunia untuk apa? Memberikan wawasan yang moderat, yang tawasud, yang tawazun, yang iktidal, agar apa? Indonesia aman, nyaman dan damai. Itu kiblatnya ke Indonesia. Barusan pemaparan dari Ketua PCNU Jakarta Barat, Haji Agus Salim, yang sangat lugas, tepat, tanggap, cerdas, apalagi Pak? Wush lah. Wush pokoknya. Oke, jadi sahabat sekalian, itulah Indonesia, itulah NU yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Indonesia kita tetap aman, nyaman dan damai. Amin. Pak Haji, amin. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Telah berbincang eksklusif dengan Kang Muslim Channel. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Muslim, nanti kita akan jumpa lagi ketemu dengan para tokoh Nahdlatul Ulama yang memang bersama untuk mengembangkan Indonesia menjadi Indonesia yang gemah ripah loh jinari toto tentang Tora Harjo ing madya mangon karso ing ngarso turwada tutpuri handayani baldatun thayyibatun walaupun ghafur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.